Hello Church, welcome to Wednesday Bible Wisdom. Jika kita melihat realita yang ada di depan mata kita, terkadang membuat iman kepercayaan kita menjadi goyah. Apalagi melihat prediksi krisis ekonomi akibat pandemi menimbulkan kekhawatiran, terlebih bagi mereka yang berada di dunia usaha ataupun pekerjaan. Bahkan bagi sebagian orang, mereka bertanya, apakah memang betul Tuhan itu ada? Namun percayalah bahwa Tuhan Allah kita tetap pegang kendali atas hidup kita. Dan hari ini Pendeta Aruna Wiryolukito akan membawakan pesan firman Tuhan yang pastinya akan memberkati kita dengan tema Walk with God in Workplace atau berjalan bersama Tuhan di dunia kerja. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama masuk dalam hadirat-Nya yang tentunya akan memberikan kita kekuatan. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kembali lagi kita hadir beribadah datang bersama-sama hari ini. Kita mau sama-sama persiapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita berikan pujian penyembahan kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat sepanjang hidup kami Tuhan. Kau Allah yang setia yang selalu menyertai hidup kami. Bahkan kami boleh ada sebagaimana kami ada semuanya berkat kemurahan Tuhan. Dan anugerah-Mu besar nyata sempurna dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan kami akan mau sama-sama belajar Tuhan kebenaran firman-Mu. Tapi sebelum itu kami akan memuji, menyembah Tuhan. Tuhan urapi setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada saat ini Bapa. Baik di rumah-rumah Tuhan, biarkan kuasa hadirat-Mu Kau nyatakan, membangkitkan iman kami untuk kami tetap terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu dan menyenangkan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan boleh bersama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari dengan iman percaya kita akui di hadapan Tuhan. Kau hiasi kehidupan kami dengan kemurahan-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari dengan iman sekali lagi kita katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Boleh sambil angkat kedua tangan di hadapan Tuhan bersama kita akui, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari mengalami kasih Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu bersama kita. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita sembah Tuhan, Bapak Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Angkat suaramu, sembah Dia. Terima kasih. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semuanya karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kasih karunia-Mu besar dalam kehidupan kami. Sebab itu kami bersyukur dan menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat hati dan suara menyembah-Mu Yesus, sebab Kau ajaib. Oh haleluya, oh haleluya. Hiaranaramo Shiaralalamo Hiaralalalale Shakaralabashando Hiaralabata karalabashandere Orebete kasandore dabas. Glory bagi-Mu selamanya, selamanya. Kami mau hidup menyenangkan-Mu ya Tuhan. Biar hari ini Engkau yang menjamah setiap hati kami. Biar setiap hati kami boleh menjadi sungguh-sungguh menjadi tanah yang subur Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang menyenangkan Tuhan. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi pada hari ini. Kami siap mendengarkan dan menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Shalom saudara sekalian, senang sekali berjumpa dengan saudara dalam ibadah online Wednesday Bible Wisdom. Dan ini ketemu yang ketiga, nanti terus ada yang keempat, kelima. Hari kita belajar mengenai bekerja. Saya percaya bahwa beberapa Anda sudah masuk bekerja kembali di kantor, beberapa juga masih di rumah. Tetapi kita melihat bahwa kadang-kadang orang bertanya, Pak, kenapa orang harus bekerja? Nah, satu hal yang menarik adalah Anda pernah mendengar kata-kata I hate Monday. Kalau sudah Senin, nggak enak hatinya, Minggu sudah stres. Tapi kalau sudah lihat tanggal merah, hari Jumat, thanks God it's Friday. Saudara Tuhan, menurut saya orang seperti ini tertekan hidupnya waktu dia bekerja. Nah, yuk kita lihat sebentar, apa kata firman Tuhan terkait soal bekerja. Soal bekerja itu sudah ada diperintahkan dari awal. Nah, mari kita lihat sebentar ke flip chart ini. Kita lihat sebentar dari mana sebetulnya konsep bekerja itu ada. Kita tahu sebuah bentuk yang menarik adalah Bapa, Anak, Roh Kudus. Biar gampang saja Bapak Ibu untuk kita bisa melihat ini. Nah, sebuah pertanyaan, kenapa kita harus bekerja? Bekerja itu sejauh mana? Banyak orang mulai membuat sebuah batasan-batasan dan mulai ada yang mengatakan bahwa bekerja berbeda dengan pelayanan. Saudara Tuhan, hal yang menarik adalah kenapa kita bekerja? Pertanyaan kenapa kita harus bekerja? Jawaban saya mudah saja. Kenapa juga tidak bekerja? Tidak ada sebuah pilihan yang lebih dari itu. Sebuah pertanyaan yang kembali kita akan dengarkan. Kenapa Anda bernafas? Bapak Ibu, saudara sekalian, bernafas itu bukan pertanyaan. Bernafas itu sebuah keharusan. Tidak ada pilihan tidak bernafas karena pilihan adalah mati. Jadi pertanyaannya kenapa Anda bekerja sama dengan pertanyaan kenapa Anda bernafas? Jawabannya nggak ada pilihan. Karena kalau kita melihat Bapa, Anak, Roh Kudus, saudara saya Tuhan, berikan saya satu ciri yang paling dapat dilihat, yang eksplisit dari ciri ketuhanan. Apa ciri Tuhan yang paling gampang dilihat, yang paling gampang secara eksplisit muncul? Ada yang mengatakan sama saya bahwa Tuhan itu kasih. Yes, tapi itu abstrak. Tuhan itu kudus. Ya, betul. Nggak bisa dipegang. Dia mulia, hadiratnya luar biasa. Setuju sekali. Tapi bagaimanapun kita nggak bisa lihat. Ada satu ciri Tuhan yang paling gampang kita lihat dan eksplisit sekali bahwa Tuhan sampai sekarang masih bekerja. Ayo kita lihat sebentar. Apakah Bapak masih bekerja? Kita berkata kenapa Bapak bekerja adalah anak tidak bisa berbuat sesuatu jika tidak melihat Bapak bekerja. Anak tidak bisa berbuat sesuatu jika Bapak tidak melihat Bapak bekerja. Berarti Bapak masih bekerja sampai sekarang. Oke, Bapak masih bekerja sampai sekarang. Pertanyaannya adalah, apakah anak masih bekerja? Ya, karena anak adalah pendoa syafaat kita. Masih bekerja dong sampai sekarang, berarti anak pun bekerja. Pertanyaannya, apakah Roh Kudus bekerja? Ya, karena Tuhan berkata bahwa aku kembali kepada Bapa, dia akan mengutus seorang penolong yang lain. Nah, siapa itu? Roh Kudus. Jadi, ini dalam keluarga ilahi punya satu ciri yang sama adalah bekerja. Adam adalah orang dari luar. Nah, Adam dibawa masuk ke dalam taman. Itulah kenapa jika Adam ingin dibawa masuk sebagai bagian dari keluarga ilahi, berarti Adam harus memiliki sebuah kesamaan dengan keluarga ilahi tersebut. Nah, saudara Tuhan, ini yang menarik. Jadi sebetulnya bekerja itu sebuah panggilan yang diberikan kepada kita. Saudara Tuhan, apa yang menarik? Ini bukan sebuah pilihan. Karena orang kalau tidak bekerja, itu akan berbahaya bagi kejiwaannya. Nah, saudara Tuhan, ini yang menarik. Pada zaman dahulu, rohaniwan ada di sini. Kaum sekuler ada di sini. Rohaniwan ada di sini, kaum sekuler di sini. Dan zaman waktu itu, rohaniwan punya posisi lebih tinggi. Itu sebabnya kenapa kalau ada orang sekuler, dia berdosa, dia harus datang kepada rohaniwan untuk menjadi pengantara antara dia dengan Tuhan. Makanya rohaniwan mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari kaum sekuler.
Makanya sampai kita mendengar sebuah kisah bagaimana surat pengampunan dosa itu diperjualbelikan. Tetapi tidak pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang, profesi tidak membawa orang ke sorga. Profesi tidak membawa orang ketemu dengan Tuhan. Artinya adalah profesi apapun yang kau buat, A, B, C, Anda dokter, Anda insinyur, Anda kontraktor, bankers, akuntan, seorang guru, seorang pendeta, atau seorang psikolog, profesi apapun yang terjadi, tidak menentukan orang akan pergi ketemu Bapa di sorga atau tidak. Di sini, hidupnya, respon hidupnya terhadap keselamatan, apa yang dia buat di muka bumi ini, dengan singkat kata saya mau bilang ini saja, supaya simple, good atau bad. Bapak Ibu, ada perubahan yang besar dari prinsip ini ke prinsip ini. Itu sebabnya apapun profesinya, Anda boleh sebut apapun profesi Anda, itu tidak membuat orang lebih dekat kepada Tuhan, tetapi adalah bagaimana hatinya di hadapan Tuhan. Sampai sini Bapak Ibu bisa jelas? Jadi yang pertama adalah bekerja adalah sebuah panggilan dari kehidupan kita. Makanya pertama kali Tuhan membawa Adam masuk ke sebuah tempat bernama Eden dan bekerja di sebuah taman. Tuhan berkata bahwa Adam diminta untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Yang pertama, jadi kenapa kita bekerja? Karena kita dibuat serupa dengan gambaran keluarga ilahi. Dan mereka masih bekerja sampai hari ini. Yang pertama adalah bekerja merupakan sebuah panggilan, bukan sebuah pilihan dalam kehidupan. Itu sebabnya kita harus mengingat sebuah kisah yang menarik sekali. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu, kata kerja, tentu saja kita mengerti, itu diambil dari sebuah kata bernama abodah. Abodah yang berarti juga adalah ibadah. Dari sini kita mengerti bahwa ternyata ada sebuah kesamaan yang jelas antara kerja dan ibadah. Kolose 3:23 mengatakan, apapun yang kau perbuat, perbuatlah seperti buat Tuhan. Saudara Tuhan, yang pertama adalah bicara mengenai bekerja dan panggilan. Yang kedua, jadi pertanyaannya adalah, lalu bekerja itu tujuannya apa? Saya percaya bahwa orang berpikir kalau dia bekerja itu yang menghasilkan sesuatu. Sebuah contoh. Kalau orang memotong pohon untuk membuat sebuah kursi dari kayu, yang untung siapa? Ya pembeli kursi. Salah. Kalau orang membuat sebuah pesawat, yang untung siapa? Ya traveler, orang yang suka pergi, businessman atau turis yang suka pergi menggunakan pesawat. Salah. Kalau orang membuat lukisan, terus yang untung siapa? Ya kolektor dan penikmat lukisan dong Pak. Salah. Kalau orang membuat makanan, yang untung siapa? Ya penikmat makanan. Pertanyaannya, siapa yang untung pertama? Ya penikmat makanan Pak. Salah. Orang membuat jembatan, yang untung siapa? Orang membuat konstruksi, yang untung siapa pertama? Ya orang kantoran Pak. Tidak. Waktu orang membuat kursi, orang membuat yang namanya pesawat, orang membuat kendaraan, orang membuat lukisan, memasak makanan, membuat jembatan, konstruksi dalam kehidupannya, sebetulnya yang beruntung adalah dirinya sendiri. Kok bisa Pak? Bagaimana mungkin? Ya, waktu engkau bekerja, ada nilai-nilai, values dalam hidup Anda dan saya yang sedang dibangun. Sebuah contoh, waktu Anda bekerja, apa yang kau pelajari dalam hidup ini? Yang pertama adalah kreativitas. Yang kedua, Anda akan belajar kesetiaan. Yang ketiga, Anda akan belajar tanggung jawab. Yang keempat, Anda akan belajar kedisiplinan. Berikutnya, Anda akan belajar yang namanya tenggang rasa. Karena nggak gampang loh tenggang rasa di kantor itu. Yang berikut Anda belajar soal kesetiaan. Berikutnya Anda belajar soal tanggung jawab. Nah, nilai-nilai yang seperti itu adalah nilai values dalam kehidupan kita yang harus dibangun. Jadi pada saat engkau bekerja, sebetulnya engkau sedang membangun dirimu sendiri. Bapak Ibu sedang membangun dirinya sendiri. Waktu engkau sedang bekerja,
engkau sedang melatih nilai-nilai tanggung jawab. Engkau berlatih nilai kedisiplinan, engkau melatih nilai-nilai kesetiaan, bahkan muncul kreativitas demi kreativitas yang akan muncul pada saat engkau bekerja. Waktu kita bekerja, seperti Adam bekerja, lihat baik-baik. Adam belajar musim, dia belajar pertanian, dia belajar perkebunan, dia belajar peternakan, dia belajar begitu banyak hal. Karena apa? Dia mulai bekerja. Dalam bekerja, engkau dan saya akan melihat begitu banyak nilai dibangun dalam kehidupan ini. Oleh karena itu hati-hati. Pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan itu memberikan sumbangsi yang sangat banyak untuk pengembangan diri Bapak Ibu dan saya. Waktu kita sedang membuat sebuah pekerjaan di kantor, orang berpikir bahwa yang untung bosnya dong. Tidak. Sebetulnya esensi pertama dalam bekerja adalah waktu Bapak Ibu sedang melakukannya, muncullah rasa-rasa tadi. Tanggung jawab, Anda belajar kedisiplinan, dan orang yang tidak bekerja dengan baik, dia tidak belajar kedisiplinan, tidak belajar kesetiaan, tidak belajar tenggang rasa, tidak belajar share dengan orang lain, dan kreativitasnya mulai mandek. Itu sebabnya kenapa banyak orang mengatakan, Pak, kenapa saya mampet Pak? Saya nggak dapat sebuah kreativitas yang bagus. Jangan-jangan ada yang salah dengan dunia kerjamu. Makanya perintah Tuhan jelas sekali. Dalam kitab Keluaran 34 dikatakan bahwa engkau bekerja selama 6 hari. Tuhan sudah berikan batasan waktu kapan kita bekerja, kapan kita harus mengambil sebuah rest atau istirahat. Jadi yang salah adalah bekerja terus-menerus, banting tulang. Wah, akibatnya hidupnya menjadi tertekan dan stres. Kelelahan jasmani bisa berakibat pada kelelahan psikologi atau jiwa. Bisa berakibat kelelahan dalam hal spiritual. Tapi saya mengerti bahwa kerja adalah anugerah yang sangat besar yang Tuhan berikan buat manusia. Sekali lagi, kerja adalah sebuah anugerah besar yang Tuhan berikan kepada manusia untuk bisa menikmati apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan ini. Tetapi saya harus beritahu Bapak Ibu, kerja dekat dengan kutuk. Maksudnya apa itu Pak? Jadi kalau saya kerja keras itu kutuk Pak. Ingat baik-baik. Adam bekerja dan dia bisa menikmati semuanya. Melalui Adam bekerja, dia belajar bagaimana menaklukkan muka bumi. Dia menaklukkan yang namanya alam. Dia menaklukkan binatang demi binatang. Kreativitasnya muncul begitu dahsyat. Tetapi waktu dia berdosa di hadapan Tuhan, tiba-tiba tanah menjadi tidak nurut kepada Adam. Tanah di mana dia berdiri, di mana dia ada, mulai sepertinya melawan Adam. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia bekerja sudah dengan jalur yang berbeda seperti yang Tuhan mau. Banyak orang hari ini kerja, ada yang kerja keras. Saudara Tuhan, kata kerja keras memang mungkin secara sekuler dimaknai sebagai ulet, gigih, rajin. Tetapi ada beda loh, kerja ulet, kerja gigih, kerja rajin dengan kerja keras. Kita akan mengambil sebuah contoh dari peristiwa Taman di Eden. Tuhan berkata kepada Adam, dengan berpeluh, engkau akan bekerja. Dan yang dihasilkan adalah onak dan duri. Saya nggak tahu hari ini bagaimana pekerjaan Anda. Orang yang bekerja bukan di bidangnya, yang bukan di tempat yang Tuhan mau, akan berasa bekerja dengan penuh kekerasan sampai akhirnya hanya onak dan duri yang dihasilkan. Nomor 1. Jadi kenapa kita bekerja? Jawabannya, engkau dan saya tidak punya pilihan. Untuk hidup di muka bumi ini, kita harus bekerja memberikan buah. Dan waktu kita buah itu bisa keluar kalau kita bekerja tepat seperti yang Tuhan mau. Dengan tempat yang tepat, sesuai dengan panggilan, buahmu dan buah saya akan terus bertumbuh. Tidak ada pilihan kenapa tidak bekerja. Makanya banyak orang mengatakan orang yang tidak bekerja, banyak hidupnya sendiri dan santai, kemudian tidak ada pencapaian, tidak membuat sebuah kreativitas, hidupnya menjadi monoton, dan kadang-kadang dia keluar dari jalur Tuhan. Nomor 2, kenapa kita harus bekerja? Ternyata dengan kita bekerja, engkau dan saya bekerja, hidup kita diubah. Ada banyak hal terjadi. Waktu engkau bekerja,
itu adalah perubahan, transformasi hidup kita. Waktu engkau bekerja, engkau diubahkan. Waktu engkau bekerja, pola pikirmu diubahkan. Waktu engkau bekerja, ada nilai-nilai yang diubahkan. Inilah makna transformasi kehidupan kita. Dan saya berdoa, engkau dan saya bekerja di tempat yang tepat. Berikutnya, satu, kenapa bekerja? Sudah dibahas. Yang kedua, bekerja mengubah hidup Anda dan saya. Makanya waktu Anda bekerja dengan tepat, engkau dibuat menjadi dewasa, bertumbuh dan berbuah. Yang ketiga, sebetulnya di manakah kita harus melayani Tuhan? Pertanyaan, hal yang menarik. Di mana? Jawabannya adalah melalui pekerjaan kita. Pekerjaan kita itu adalah hal yang sama dengan pelayanan kita. Dari mana, Pak? Kita lihat kembali ke peristiwa ini. Saudara Tuhan, yang namanya bekerja adalah dasar, platform, sebuah pelayanan kita. Jadi di manakah engkau sebetulnya pelayanan? Di tempat engkau bekerja. Dengan cara bagaimana? Dengan engkau bekerja, kemudian engkau melayani orang-orang yang ada di sana, atasanmu, bawahanmu, atau orang-orang peers yang sedang ada di kantor Anda. Itulah pelayanan engkau dan saya. Saudara Tuhan, sebuah pertanyaan. Pak, bagaimana kemudian soal pekerjaan dan pelayanan, Pak? Kita seringkali membagi, kalau pekerjaan itu di kantor, kalau pelayanan itu di rumah Tuhan gereja. Ya, itu diterima secara umum oleh banyak orang, secara general diterima oleh banyak orang. Tetapi kita harus mengerti bahwa sebetulnya tidak dibedakan seperti itu dari awalnya. Bekerja yang seperti buat Tuhan sebetulnya merupakan sebuah pelayanan. Saya akan menaruh Kolose 3:23 di sini supaya Anda Bapak Ibu bisa membaca mengenai apapun yang kita buat, buatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara Tuhan, kita lihat sebentar. Lalu sebetulnya bagaimana kita mengukur situasi hidup kita hari-hari ini dalam pekerjaan kita? Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu orang yang bekerja, Bapak Ibu adalah profesional, Bapak Ibu adalah businessman, businesswoman, dan biasanya dikenal yang namanya adalah capital structure, struktur permodalan. Dalam capital structure itu kalau kita bisnis Bapak Ibu, bisnis itu kadang-kadang boleh dibagi, modalnya itu dibagi dua. Anda bisa dapat uang dari bisnis, mau memulai bisnis Anda dari uang Anda pribadi, dari uang Anda pribadi, modal. Tapi uang yang Anda pakai untuk bisnis bisa juga berasal dari Anda pinjam bank atau pinjam orang lain yang namanya adalah hutang. Nah, perbandingan antara hutang dan modal inilah yang akan dikenal dengan nama struktur permodalan. Dari sini saya akan bicara sedikit mengenai spiritual structure, struktur rohani kita. Saudara Tuhan, dalam kehidupan manusia itu ada dua hal. Hal yang spiritual dan hal-hal sekuler. Jika saya berkata sekuler, tolong Bapak Ibu jangan berpikir sebagai dosa. Ini adalah kegiatan kita. Ada hal spiritual yang kita buat tentang melayani di gereja segala macam, dan ada hal-hal sekuler yang kita buat di kantor, menjual barang, promosi barang yang mungkin tidak terkait dengan urusan-urusan gereja. Lalu tadi kita katakan bahwa bekerja seperti buat Tuhan itu sebetulnya adalah sebuah ibadah. Yuk kita lihat sebentar. Waktu kita bertemu dengan dua hal ini, kadang-kadang ini sebetulnya bukan membedakan kapan itu adalah rohani, kapan itu sekuler. Ini hanya membedakan berapa waktu yang Anda buang untuk urusan ini. Kita lihat. Ada orang yang memang garisnya seperti ini. Ada orang yang garis seperti ini. Ininya panjang, ininya sedikit. Ada juga yang lebih imbang, yaitu adalah R di sini, S-nya di sini, dia di sini. Tetapi ada yang seperti ini. R-nya di sini, S-nya di sini, dan di sini.
Tiga hal berbeda. Saudara Tuhan, apa bedanya? Ada orang-orang yang menghabiskan waktu seperti ini. Yaitu dia banyak mengurusi hal-hal yang terkait dengan hal spiritual, urusan gereja. Tapi dia juga bekerja. Tapi porsi waktunya seperti ini. Ada yang persis sama. Ada yang seperti ini. Bapak Ibu yang mungkin selama ini sebagai jemaat yang rajin, saya ke gereja kok Pak tiap minggu. Saya juga kadang-kadang kalau ada di Jakarta ya saya ikut yang namanya ibadah komunitas, saya ikut. Tapi memang waktu saya habis Pak, kadang-kadang itu untuk bekerja di kantor karena ada begitu banyak karyawan yang harus diurus, ada banyak penjualan, order-order yang saya harus kerjakan sebagai tanggung jawab pribadi saya. Mungkin ada di sini. Tapi ada yang mengatakan bahwa Pak, waktu kerja saya tidak banyak Pak sebetulnya. Saya malah banyak urusan-urusannya untuk ngurusin yang namanya yatim piatu, anak miskin. Saya membuka tempat-tempat pendidikan di desa-desa untuk ibadah, untuk membina anak-anak bermasalah. Hal-hal spiritual saya lakukan dalam pendalaman iman. Saya banyak di sini, tapi saya kerja Pak, cuma kerja segini. Banyak orang mulai membedakan hal tersebut. Jika suruh milih, kemungkinan engkau dan saya akan milih yang pertama. Tapi saya perlu beritahu, Bapak Ibu, warna hijau ini sebetulnya Tuhan yang ingin menetapkan dalam hidup kita. Kalau kita tetapkan sendiri, kalau kita maunya di sini, padahal sebetulnya Tuhan mau kita di sini, kita geser sendiri supaya pindah ke sebelah sana. Saya mau beritahu Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa melihat perbuatan baik tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Melihat bagaimana perkembangan iman kita. Tidak pernah bisa melihat. Ini adalah jumlah waktu yang dibuang. Tapi saya mau berikan sebuah tips. Bapak Ibu, jika engkau menganggap pekerjaanmu seperti buat Tuhan, dan itu adalah platform pelayanan, di mana engkau menginjil, di mana engkau melayani, di tempat engkau bekerja, sebetulnya seluruh hidupmu adalah hal yang sama dengan ibadah. Nah, saudara Tuhan, bicara hal ini, yuk kita lihat sebentar. Apa yang kita akan saksikan kalau misalnya Anda bertanya, Pak, saya ini bekerja, tapi mungkin tempatnya nggak cocok buat saya. Kapan saya harus pindah? Kapan saya harus mulai move? Atau Anda berkata mungkin pada saya, Pak, saya ini sudah saatnya untuk pindah kantor, tapi ada yang bilang bahwa kita harus setia. Pak, kadang-kadang saya bingung. Saudara Tuhan, bukan berarti kalau engkau bekerja, engkau tidak bisa pindah tempat loh. Tuhan mau bawa Anda dan saya itu dalam sebuah kondisi pekerjaan yang tepat sesuai. Nah, cirinya apa? Ya paling gampang tentu saja Anda berdoa, berpuasa, menyembah Tuhan. Anda pasti berkata, Pak, nggak semua orang bisa dengar seperti itu. Saya berikan sebuah tips Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat seperti ini, yang pertama adalah kita berikan 3 hal dulu. Satu adalah kepuasan. Kepuasan. 2 adalah pencapaian. Pencapaian. 3 adalah pembelajaran. Satisfaction, achievement, learning. Ada 3 hal. Pertanyaan saya, dari 3 ini, apakah Anda sudah mulai tersentuh atau alarmnya berbunyi? Kalau ini belum berbunyi semuanya, pertanyaannya buat apa engkau kemudian sibuk-sibuk untuk move? Berarti di tempat itu masih ada hal yang Anda bisa capai. Banyak orang mulai dengan mudah membuang ini semua dan menggantinya dengan yang namanya adalah ini. Saya kasih warna hijau nih, karena orang bilang katanya matanya hijau karena uang. Ya kebetulan uang hijau warna kita adalah uang 20.000 saja Bapak Ibu. Selebihnya merah dan biru. Nah, kita harus melihat apakah dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, engkau dan saya itu merasa ada kepuasan. Jangan kaitkan dalam situasi di mana orang kantor nggak suka sama Anda, ada politik kantor membuat engkau tertekan dan engkau berkata, aku nggak puas. Kepuasan ini nggak ada hubungannya, tidak ada hubungannya dengan hal tersebut. Pertanyaannya jujur pada diri sendiri, apakah engkau puas di sana?
Tuhan memberikan kepuasan dalam bekerja. Apakah engkau puas dengan pekerjaanmu? Yang kedua, apakah masih ada yang bisa engkau capai dalam pekerjaanmu? Banyak orang ingin menggapai lebih tinggi, dan dia sebetulnya tidak terlalu berani untuk mencapai, atau tidak punya tenaga untuk mencapai, atau semangat untuk mencapai. Harus mulai jujur, apakah engkau masih puas dengan pekerjaan itu? Apakah masih ada yang bisa engkau capai? Kadang-kadang semangat yang kurang, kadang-kadang keletihan membuat kita sudah tidak mau mencapai apapun lagi. Saudara Tuhan, pencapaian. Apakah masih ada pencapaian yang engkau bisa dapatkan? Apakah masih ada hal yang engkau belum capai, yang Tuhan ingin kau capai, yang belum kau buat? Yang ketiga adalah pembelajaran. Masih adakah pembelajaran dalam hidupmu yang harus engkau lakukan di tempat pekerjaanmu? Jangan-jangan orang sudah malas untuk belajar lagi. Malas untuk belajar adalah masalah utama yang akan muncul membuat kerusakan dalam kualitas dan produk di mana-mana. Tetaplah belajar Bapak Ibu. Apakah di pekerjaan Anda masih ada pembelajaran? Jika tidak terkata tiga hal ini, jika Anda mengatakan sudah tidak ada di tiga hal ini, sebetulnya tempat itu sudah tidak cocok dalam hidup Anda. Saya ulang, jika tiga hal ini sudah tidak ada, alias alarmnya sudah menyala merah semuanya, sebetulnya tempat itu tidak cocok dalam kehidupan Anda. Dan kalau masih Anda pertahankan tempat itu dalam kehidupan Anda, sebetulnya mungkin alasanmu hanya karena masalah ekonomi. Ini dilakukan, ini terjadi di banyak tempat dan banyak orang, bahkan mungkin di rumah Tuhan. Sudah tidak ada pembelajaran, tidak membuat niat untuk belajar lebih baik lagi, tidak ada pencapaian yang bisa dibuat lebih lagi, ya mentok di situ terus, dan dia mulai puas di sana, puas yang dibuat sebetulnya karena kepuasan sesungguhnya dia tidak bisa dapatkan, maka dia akan mengganti ini semua dengan yang namanya hal ekonomi. Ending dari ini semua kita mengerti sebuah ketidakbahagiaan. Oleh karena itu, tiga hal ini mungkin bisa dipakai sebuah alarm, sebuah signal, sebuah tanda. Apakah berbunyi 1, 2, 3, atau cuma 1, atau cuma 2 dari hal ini. Ini perlu jujur Bapak Ibu. Kepuasan, pencapaian, pembelajaran. Dalam segala hal engkau lihat. Apakah berarti kalau saya sudah mendapat semua ini, terus saya tidak bisa pindah tempat Pak? Bisa. Bisa. Engkau akan mendapatkan tiga hal ini yang lebih lagi. Saya Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus terus mengajar kita untuk kita bekerja dengan sepenuh hati. Untuk kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Rasul-rasul mengerjakan dengan sungguh-sungguh segala hal. Paulus dalam penginjilan, dalam hal di mana dia melakukan sebanyak kegiatan-kegiatan pelayanan, Paulus tetap melakukan pekerjaannya sebagai tukang tenda. Dan tolong mengerti, tradisi sejarah mencatat bahwa tenda yang dibuat Paulus itu bukan tenda biasa yang di pinggir jalan dijual untuk anak-anak kecil berkemah di rumahnya. Tetapi adalah tenda yang sangat besar yang biasanya dipakai oleh legiun Romawi kalau pergi membuat barak-barak. Saudara Tuhan, itu adalah tenda yang dibuat oleh Paulus. Paulus bukan membuat tenda-tenda biasa. Tenda yang dibuat oleh Paulus itu membuat dia boleh berjalan, pergi untuk menginjil dengan biaya sendiri. Kisah terakhir firman Tuhan. Kisah Rasul yang terakhir. Kita akan membuka yang ke-28, dikatakan ayat 30. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Disewanya sendiri. Bayangkan, Paulus menyewa rumah sendiri dan ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang, tanpa rintangan apa-apa. Dia beritakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia terus terang bicara tanpa rintangan. Kenapa? Karena dia membayar sendiri kehidupannya. Saudara Tuhan, orang yang bekerja seperti buat Tuhan, hidupnya akan mulai lebar. Saudara Tuhan, hidupnya akan mulai luas, tidak kepepet.
satu ayat terakhir saya berikan sebagai sebuah perenungan. Amsal ke-18. Kita melihat pada ayat yang ke-16. Amsal 18 ayat yang ke-16. Saya percaya Bapak Ibu bisa mengulang kembali apa yang saya sampaikan karena waktu tidak banyak, tapi ada perenungan yang Anda bisa lakukan dalam kehidupan Bapak Ibu dan bisa mengulang kembali. Amsal 18 ayat 16. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. Man's gift, karunia seseorang, makes a room for him. Membuat hidupnya luas. Nggak kepepet, nggak menderita. And brings him before the great man. Membawa dia ketemu orang-orang yang sudah sukses, yang pernah mengalami keberhasilan. Ternyata karunia seseorang itu, kalau dikembangkan, kreativitas itu berkembang, membuat hidupmu tuh nggak kepepet. Saudara Tuhan, Pak, kalau gitu Bapak mengajarkan mengenai hidup harus yang unggul dan hidup makmur. Bapak Ibu, saya selalu percaya kepada doa Bapak kami. Berilah hari ini makanan kami, rezeki kami, berkat kami yang secukupnya. Apa artinya? Tuhan itu memberikan cukup. Kita kadang-kadang mengejar yang wah, padahal Tuhan memberikan cukup takaran setiap orang. Talenta, karuniamu, man's gift, makes a room for him. Hidupmu jadi luas. Engkau nggak akan kepepet. Engkau nggak akan sesek hidupmu. Dan akan membawa engkau ketemu banyak orang-orang besar. Untuk Anda bertemu dengan orang-orang yang memberikan Anda inspirasi, memberikan Anda peluang-peluang baru. Tuhan membuka begitu banyak jalan. Amsal 18 ayat 16. Siapa yang tulis? Salomo. Orang yang berhikmat di muka bumi. Hari ini kita sudah belajar mengenai pekerjaan. Jadi hati-hati, jangan anggap remeh pekerjaan Anda. Pekerjaan engkau dan saya itu adalah merupakan sebuah platform kelak pelayanan kita. Tetapi juga pekerjaan itu mentransformasi, mengubah, menumbuhkan hal baru. Engkau nggak pernah sama lagi. Makanya hati-hati memilih pekerjaan. Salah pilih pekerjaan, engkau tidak akan bertumbuh. Akibatnya bantet. Ada banyak hal dan mulai pusing soal pelayanan. Pada di mana engkau bekerja, engkau bisa melayani. Tetapi yang terakhir, kenapa kita bekerja? Karena kita ingin menjadi serupa dengan gambaran keluarga ilahi yang masih bekerja sampai hari ini untuk engkau dan saya. Terus kembangkan talenta Anda, kreativitas kita semua, dan ingat, pelihara baik-baik apa yang Tuhan percayakan dan bekerja seperti untuk Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat anugerah yang besar dalam kehidupan kami, memberkati semua yang menonton, memirsa hari ini. Kami percaya bahwa kebaikan Tuhan membuat kami boleh mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah berinvestasi dalam hidup kami bekerja seperti untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Shalom. Terima kasih Anda telah mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Ibadah online GBI Kebon Siri dapat dilihat di aplikasi RCTI Plus. Bapak Ibu dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store. Kami mengajak kembali Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah online pada hari Minggu 12 Juli 2020. Ibadah pertama akan dimulai pada pukul 8 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Andes Budi Sastra Diputra. Kami mengajak Bapak dan Ibu dan Saudara kembali mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom dengan tema Menggapai Mimpi dan subtema Rahasia Hidup Kaya bersama Pastor Aruna Wiryolukito dan dapat disaksikan setiap saat setelahnya. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda transfer ke rekening berikut ini.
Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat kedua tangan kita dan siapkan hati kita untuk menerima berkat Allah. Jemaat GBI Kebon Siri yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan yang sempurna bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara-saudara di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Sampai berjumpa kembali di ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.